Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional yaitu Ibu Maya Novitasari, SE MAK. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Wilantika Fatim dengan NIM 2003101054, Nadifa Mutiara Lestari dengan NIM 2003101056, Bella Anastasia dengan NIM 2003101056, dan terakhir Sela Irapriana dengan NIM 2003101058. Di sini kami akan memaparkan materi tentang harga transfer. Harga transfer dalam lingkungan nasional. Harga transfer adalah harga jual barang atau jasa yang dikirim dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain dalam sebuah perusahaan. Penentuan harga transfer ini diperlukan jika paling tidak salah satu dari pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan pusat laba. Dan tentu saja lebih diperlukan jika kedua pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan pusat laba. Dalam sebuah perusahaan nasional di mana pusat-pusat pertanggungjawaban yang terkait berada dalam suatu yurisdiksi yang sama, masalah penentuan harga transfer muncul sehubungan dengan penyusunan organisasi perusahaan menurut pusat laba dan antar pusat laba tersebut menjadi transfer barang atau jasa. Harga transfer dan globalisasi. Penentuan harga transfer berkaitan dengan penentuan harga barang dan jasa yang berpindah tangan antar entitas-entitas yang berkaitan dalam perdagangan intra perusahaan. Dari tahun ke tahun, perdagangan intra perusahaan ini semakin meningkat dan sekarang ini telah membentuk setengah dari perdagangan global. Selanjutnya, harga transfer internasional. Pada perusahaan yang beroperasi dalam satu yurisdiksi, harga transfer bersifat hipotetis. Harga transfer yang terlalu rendah merugikan manajer unit pengiriman, sedangkan harga transfer yang terlalu tinggi akan merugikan manajer unit penerima. Tetapi di dalam perusahaan multinasional di mana unit program dan unit penerima berada di satu yurisdiksi harga berbeda, harga transfer ini bukan bersifat hipotetis dan mempunyai konsekuensi ekonomi yang lebih luas, antara lain besarnya pajak. Hal ini disebabkan karena masing-masing unit merupakan suatu entitas hukum yang berdiri sendiri. Selanjutnya, pertimbangan dan penentuan harga transfer internasional. Dalam operasi domestik, tujuan sistem harga transfer adalah mengevaluasi kinerja, menyelaraskan tujuan, dan menjaga otonomi divisi. Tetapi, untuk operasi di luar negeri terdapat sejumlah faktor lain yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut adalah perpajakan, regulasi, pemerintah, tarif, pengendalian falas, akumulasi dana, dan joint ventures. Baik, untuk selanjutnya ada pihak-pihak utama yang dipengaruhi penentuan harga transfer. Ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal, karyawan dan divisi berbeda di perusahaan dapat dipengaruhi oleh metode penentuan harga transfer yang dipilih. Para pemegang saham lebih menyukai metode penentuan harga transfer yang membantu memaksimumkan laba konsolidasian dan meminimumkan kewajiban pajak global. Untuk pihak eksternal, pihak yang terpengaruh penentuan harga transfer antara lain pesaing perusahaan multinasional, sekutu joint ventures, leveransir, dan pelanggan perusahaan multinasional. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak di dalam menentukan harga transfer. Selanjutnya ada metode penentuan harga pasar. Ada 4 macam. Yang pertama, metode harga komparabel tak terkendali atau COP. Yang kedua, metode harga jual ulang atau RPM. Yang ketiga, cost plus method atau CPM. Dan yang keempat, profit split method. Yang pertama, metode harga komparabel tak terkendali atau COP. Metode ini paling bermanfaat jika produk bertipe komoditas ditransfer dalam sebuah organisasi dan jika divisi penjual atau pembeli terkait dalam transaksi-transaksi untuk produk tersebut dengan pihak luar. Untuk yang kedua, metode harga jual ulang atau RPM. Metode ini biasanya digunakan dalam transfer aktiva berwujud. Untuk yang ketiga ada cost plus method atau CPM. Metode ini didasarkan pada dalil bahwa kemiripan akan menyebabkan diperolehnya return yang besarnya kurang lebih sama. Untuk yang keempat ada profit split method. Metode ini diaplikasikan dalam situasi yang kompleks
di mana metode-metode lain tidak dapat digunakan untuk menentukan harga untuk fungsi-fungsi yang dilaksanakan pada kedua yurisdiksi pajak. Persetujuan penentuan harga lanjutan. Dengan bertumbuhnya volume perdagangan intraperusahaan, praktik penentuan harga transfer oleh perusahaan multinasional menjadi sangat diperhatikan oleh otoritas pajak di seluruh dunia. Pada dasawarsa 1990-an, perusahaan multinasional telah mencari cara yang lebih murah untuk menyelesaikan atau bahkan menghadapi perselisihan tentang penentuan harga jual terlebih dahulu dengan para otoritas pajak. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah Advance Pricing Agreement atau APA. APA adalah sebuah persetujuan antara perusahaan dan suatu otoritas pajak, di mana otoritas pajak akan menerima sebuah metode penentuan harga transfer yang disetujui untuk digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. APA tercipta melalui sebuah proses penyelidikan formal dan negosiasi yang dilaksanakan didasarkan pada undang-undang. Proses APA mempunyai keunggulan dan kelemahan. Ketika persetujuan dengan otoritas pajak telah tercapai, maka hal ini akan menjadikan hubungan antara perusahaan dan otoritas pajak menjadi lebih kooperatif, sehingga bisa mengurangi beban pencatatan bagi pembayar pajak. Tetapi kelemahannya adalah bahwa pembayar pajak mungkin akan membocorkan rahasia sejumlah informasi kepemilikan sebagai bagian dari proses APA. Selanjutnya ada bukti riset mengenai determinan metode penentuan harga transfer internasional. Sebagian besar riset mengenai pilihan metode penentuan harga transfer dilakukan melalui survei karena ketiadaan sumber informasi yang independen. Sebuah studi mengenai perusahaan multinasional AS menemukan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan metode penentuan harga transfer berbasis pasar. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa perusahaan tersebut lebih kelihatan dan lebih dapat dipantau oleh lembaga pemerintah di negara di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan bisnis. Studi lain melaporkan survei terhadap perusahaan Fortune 500 pada tahun 1977 dan 1990. Hasil temuannya menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan keseluruhan menduduki peringkat teratas pada kedua penelitian tersebut. Faktor lain yang mempunyai peringkat tinggi dalam kedua survei tersebut, walaupun peringkatnya sedikit berubah, adalah perbedaan tingkat pajak penghasilan dan legislasi pajak penghasilan antar negara, restriksi yang dikenakan oleh negara asing mengenai repatriasi laba dan dividen, serta posisi kompetitif anak perusahaan di luar negeri. Terdapat juga perbedaan besar mengenai peringkat beberapa faktor antara tahun 1977 dan tahun 1990. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan berkembangnya kooperasi antara otoritas pajak di berbagai negara, tingkat pemantauan terhadap perusahaan multinasional dimungkinkan akan terus meningkat. Hal ini akan menuntut manajemen korporasi untuk semakin memperhatikan praktik penentuan harga transfer mereka jika tidak ingin berbenturan dengan otoritas pajak dan konstituen lain di negara di mana mereka melaksanakan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.